Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada hari yang barokah ini tentunya kita kembali bersua dalam acara Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qur'ani. Nah, apa kabar pemirsa di rumah? Mudah-mudahan tentunya kami berdoa kabar pemirsa di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti biasa pada program Ayo Mengaji ini kami mengajak kepada pemirsa di rumah untuk bergabung bersama kami dan tentunya telah hadir di studio bersama adik-adik kita yang siap untuk belajar membaca Al-Quran. Nah, pada pemirsa di rumah, mari bergabung bersama kami, ambil Al-Qurannya, kita buka secara bersama-sama dan pada kesempatan ini kita akan mengkaji atau membahas pada Quran Surah Al-Jin. Nah, jadi sambungan pada minggu sebelumnya, pada kesempatan ini kita akan membahas Quran Surah Al-Jin, yakni nomor surah ke-72. Nah, ambil Al-Qurannya, buka pada nomor surah ke-72, yakni pada juz ke-29, Quran Surah Al-Jin ayat 21 sampai dengan 26. Nah, adik-adik studio sudah dibuka, sudah ketemu ya pembahasan kita pada hari ini, yakni Quran Surah Al-Jin ayat ke-21 dan insya Allah nanti kita akhiri sampai ayat ke-26. Bagaimana bisa di rumah, sudah siap? Kalau sudah siap, seperti biasa di awalan ini saya akan membaca Quran Surah Al-Jin ini secara mujawad. Teman-teman di studio dan pemirsa di rumah silakan simak dengan baik, dengarkan. Karena kata Allah dalam firman-Nya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibaca suci Al-Qur'an, maka dengarkan dengan baik agar kamu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد
من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah kita bisa membaca pembahasan kita pada hari ini, yakni Quran Surah Al-Jin nomor surah ke-72 dimulai dari ayat 21 hingga ayat ke-26. Nah, bisa di rumah Al-Quran itu disebutkan di dalam Al-Quran sendiri ya, sebagai di antaranya fungsi daripada Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Maka di Quran surah Al-Baqarah awal Allah menyebutkan Alif Lam Mim
Allahu a'lamu bimuradih, alif lam mim, hanya Allah yang mengetahui akan maksudnya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kata Allah, demikian Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, dan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka seperti yang tentu yang menjadi pembahasan kita pada hari ini adalah pada ayat ke-21 sampai dengan 26, Al-Quran itu sebagai petunjuk itu dia memberikan kabar apa-apa yang sesungguhnya yang menjadi sesuatu yang diperbolehkan, sesuatu yang tidak diperbolehkan, suatu kisah kaum-kaum terdahulu, suatu kejadian-kejadian yang sebelumnya dan akan terjadi, itu dikisahkan dalam Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai way of life, pedoman hidup kita, agar kita bisa menata kehidupan ini menjadi lebih baik tentunya. Maka Al-Quran itu sebagai petunjuk. Nah, bagaimana bisa menjadi petunjuk? Setiap ayat yang kita baca tentu kita jadikan sebuah ajang untuk introspeksi, sebagai pelajaran, sesuatu yang bisa kita ambil hikmah. Nah, di mana di ayat ke-21 ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inni." Jadi katakan di sini adalah Muhammad, "Inni la amliku lakum dharra wala rasyada." Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni sesungguhnya la amliku." Tidak ada kuasa, ya. Tidak kuasa, aku tidak kuasa menolak mudarat, ya. Amliku lakum dharra wala dharra, menolak mudarat, wala rasyada, maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Jadi Muhammad saja itu tidak bisa memberikan atau menolak mudarat serta mendatangkan sebuah kebaikan, karena yang bisa mendatangkan suatu mudarat, mendatangkan suatu kebaikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah pas konsepnya yang Allah sebutkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Nah, hanya kepada Allah. Nah, lalu bagaimana di ayat-ayat yang lain? Di sini Muhammad SAW menjelaskan bagaimana Allah itu harus kita posisikan Allah. Maka qul inni la yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Apalagi yang Rasulullah kabarkan kepada kita, tentu sesuatu itu sesuatu yang sangat-sangat bisa kita jadikan sebuah pembelajaran, dan tentunya akan kita jelaskan setelah pariwara berikut ini. Tetap di Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi